Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita siapkan dulu. Silahkan Diova. Siap, gerak, beronglay. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, Ibu mau absen dulu untuk hari ini. Apakah ada yang masuk atau sakit ya? Afila hadir. Aulia, Davina, Dea sakit. Fajri sehat. Fatur Rahman, John Marco, Latifa, Lutfi, Diova, Fadli, Muti, Nafisa, Ridwan Hanif, Rizky Fadil, Triana, Yudiansah. Oke, jadi Dea yang sakit ya. Oke, semoga Dea cepat sembuh dan minggu depan bisa bersama dengan kita kembali ya. Baik. Baik, minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya, Yudi? Tentang metode MPN atau bahasa Indonesianya? Metode apa? Angka paling mungkin. Biasanya MPN itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi apa? Ada yang tahu? Ya, dia apa? Mikroba apa? E. coli. Ya, nah itu yang biasanya paling umum. Sekarang kalau Ibu tanya metode MPN itu, ada yang tahu definisinya kah atau prinsipnya? Ada yang bisa? Apa itu metode MPN? Ya, Nafisa? Suatu? Oke, jadi kalau kita ulang, MPN itu adalah suatu metode perhitungan ya mikroba yang mengkontaminasi suatu bahan pangan atau bisa juga air. Jadi tidak hanya bahan pangan saja ya. Oke, kalau kita berbicara tentang metode MPN pada minggu lalu, ada yang ingat tahapan analisisnya apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Tahapan analisis ya pada metode MPN dan medianya. Ingat ada uji apa aja kemarin? Ya, Ki? Ada uji penduga, uji penegas, uji pelengkap, uji nyali. Oke, sebelum kita melakukan uji penduga, penegas dan pelengkap, ada satu tahap dulu yang harus kita lakukan agar sampelnya itu bisa kita uji. Ya, Muti? Harus diencerkan. Jadi jangan lupa tahapan MPN itu harus diawali dulu dengan tahap pengenceran, penduga, penegas. Nah, ya, ada yang ingat nggak kalau dia nanti di hasil di penduga dia positif, apakah dilanjutkan atau di stop? Kalau dia positif di di penduga dilanjutkan kemana? Penegas. Kalau dia negatif di uji penegas, apakah kita lanjutkan ke uji pelengkap? Tidak. Berarti kita stop. Kalau dia positif, lanjutkan ke uji pelengkap. Nah, kalau sudah melewati itu baru kita lakukan perhitungan. Perhitungan apa namanya?
MPN. Ya, oke. Nah, kemarin juga Ibu sudah sampaikan apa hubungan MPN dengan kualitas suatu produk. Bagaimana hubungan nilai MPN dengan kualitas suatu produk? Ya, Aulia. Semakin tinggi MPN maka kehidupan nilai ekonomi yang semakin tinggi berkualitas bahan pangan atau air semakin buruk atau terlalu kondisi. Nah, jadi coba kita pertegas hubungan nilai MPN dengan kualitas produk itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus atau terbalik? Berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai MPN, angka E. coli-nya semakin tinggi. Tapi kualitas produknya tentu semakin rendah atau semakin buruk. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, oke. Nah, itu materi minggu lalu, ya. Materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu tentang metode MPN. Nah, sekarang kalau kita melanjutkan, berarti pada pertemuan kali ini apa yang mau Ibu bahas? Tentu kelanjutan dari metode MPN kemarin. Ya. Berarti sekarang ini adalah penerapan analisis mikrobiologi dengan metode MPN. Jadi hari ini adalah yang mau kita bahas adalah aplikasi atau penerapan dari metode MPN tersebut. Ya, baik, kita lihat dulu PowerPoint Ibu sebentar. Ya, sambil menunggu, mungkin silahkan disiapkan materi ajarnya yang sudah Ibu sampaikan beberapa waktu yang lalu dan yang kemarin juga tolong dilihat kembali. Ya, masih ada di bawah. Ada di bawah enggak? Ada, Bu. Ada. Ya. Sambil menunggu Ibu konekkan dulu PPT-nya. Ya. Oke. Dah? Kembali ke sini. Jadi minggu lalu Ibu bahas MPN, hari ini melanjutkan dengan analisis mikrobiologi dengan metode MPN-nya. Jadi hari ini analisisnya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Ya, kita lihat dulu satu-satu. Tujuan yang pertama, melalui video pembelajaran, kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan analisis mikrobiologi menggunakan metode MPN dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, ada yang bisa bantu baca? Kelihatan? Oke, coba melalui video pembelajaran, kajian literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis data hasil analisis mikrobiologi menggunakan metode MPN dengan baik. Jadi ada berapa tujuan? Dua, ya. Untuk menerapkan analisis mikrobiologi menggunakan metode MPN dengan baik. Yang kedua, menganalisis data hasil analisis. Ya, jadi dari mana semua ini kita capai nanti setelah kita melakukan kajian literatur, ya, melihat video pembelajaran dan sumber belajar dari PPT. Udah? Paham ya? Jadi ada 2 TP yang akan kita bahas. Oke, untuk penilaiannya bagaimana? Sama seperti pertemuan yang lalu. Ya, penilaiannya tetap Ibu ambil dari proses. Prosesnya karena Ibu memakai diskusi, tentu ada penilaian diskusi, personal dan antar personal dalam kelompok. Kemudian nanti penilaian presentasi. Ya, kemudian nanti ada evaluasi. Evaluasi itu bisa kuis dan ulangan harian. Ya, kemudian apalagi penilaiannya? Tentu sikap. Sikap juga menjadi salah satu penilaian yang terpenting. Ya. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi apa harapan Ibu dari peserta didik yang hadir hari ini setelah kita membahas ini nantinya?
sama seperti yang lalu juga Ibu sampaikan. Ibu berharap dengan adanya materi yang kami berikan, khususnya yang Ibu berikan, itu bisa memberikan sesuatu yang baru. Ada pengetahuan baru, kemudian ada keinginan untuk lebih peduli. Dan Ibu pernah bilang kan pada pertemuan minggu lalu, khususnya mikrobiologi ini erat sekali kaitannya dengan segala sesuatu yang kita makan, yang kita gunakan di setiap hari. Khususnya makanan, minuman, kalau dia sudah terkontaminasi, itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalau sudah mempelajari ini, Ibu berharap ada motivasi dari kalian, ya. Oh, saya sudah belajar ini, harusnya saya lebih peduli, saya harus lebih hati-hati. Ya, kalau hanya cari makanan yang enak banyak, ya kan? Tapi yang bersih, yang higienis, yang tidak membahayakan tubuh kita, itu yang sulit untuk dicari. Ya. Nah, itu. Jadi motivasinya Ibu harapkan, oh ya udah belajar mikro sama Bu Muti, kira-kira nanti ini ada mikrobanya nggak ya kalau saya beli di sini, lihat lingkungannya. Kalau kira-kira penjualnya berjualan di dekat sumber kotoran, coba pilih tempat lain yang kira-kira memang penjualan itu berada di lingkungan yang bersih, higienis. Kalau penjualnya aja sudah di dekat tempat sampah, kira-kira masih mau beli nggak? Nah, itu harusnya ada motivasi diri untuk lebih peduli. Ya, nah itu yang Ibu harapkan. Jadi ada nilai plus setelah mempelajari mikrobiologi ini, khususnya adalah untuk pemeriksaan salmonella dan E. coli. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan dengan materi selanjutnya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, coba lihat materi ajarnya kemarin sudah ada Ibu berikan. Ya, itu ada linknya. Tolong dicoba perhatikan dulu. Ya, kira-kira linknya bisa dibuka nggak? Coba cek dulu. Ya. Kalau bisa, oke, kalau bisa silahkan diamati dulu. Nah, sambil ya, sebelum kita mulai ke inti, silahkan dicek dulu linknya kira-kira bisa dibuka atau tidak. Bisa? Bisa ya? Bisa, oke, nanti kita kembali dulu ke depan. Jadi Ibu akan masuk ke inti materi hari ini, ya. Ibu punya gambar di depan, ya. Coba anak-anak Ibu semua lihat gambar ini. Ada berapa gambar? Ada 2 di sini ya. 2, 1, 2. Coba amati dulu. Ibu kasih waktu sekitar 1 menit. Lihat dulu gambar ini. Gambar apa ini ya? Yang ini gambar 1, yang di sana gambar 2. Ya. Lihat dulu. Ya, kira-kira itu gambar apa? Ya. Coba amati sekitarnya ada apa gitu. Jadi selain ada fokus orangnya, tentu ada pendukung di sekitarnya. Ya. Ibu ingin kalian mulai berpikir kira-kira ini apa? Apa kaitannya antara satu gambar dengan gambar yang lain? Ya, kelihatan gambarnya di sana? Kelihatan ya? Oke. Nah, oke. Cukup Ibu rasa. Sekarang coba kita lihat di gambar 1 kira-kira ini apa yang terjadi di gambar 1? Nah, ada yang sakit perut. Kira-kira ini fokusnya yang sakit perut ya. Kita lihat sekitarnya. Ada apa di sekitarnya? Itu yang melayang-layang itu apa? Nah, ada makanan, mangkok isinya makanan. Kemudian di atasnya ada yang terbang-terbang. Nah, itu diilustrasikan sebagai bakteri. Nah, kira-kira apa yang muncul di benak kalian tentang gambar itu? Hah? Kenapa? Nah, ya, kenapa orang itu bisa sakit perut? Tentu itu pertanyaannya. Apa penyebab seseorang menjadi sakit perut? Nah, berarti penyebabnya adalah makanan. Kenapa? Karena makanan yang ada di sana. Emang kenapa salahnya makanannya? Kayaknya enak tuh.
lengkap, ada ayamnya, ada dagingnya di atas. Nah, kemungkinan makanannya sudah terkontaminasi. Terkontaminasi apa? Bakteri. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa sakit perut. Nah, apa pertanyaan lagi kira-kira yang bisa kalian ciptakan dari sana? Bakteri apa yang mengkontaminasi? Oke, nah, baik ya, betul sekali. Bakteri apa itu? Ya, bakteri apa yang bisa mengkontaminasi atau yang biasa mengkontaminasi bahan makanan? Nah, bisa jadi E. coli, bisa jadi salmonella. Apa bisa dituduh E. coli dan salmonella? Sudah pasti. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi, bagaimana memastikan? Nah, ada bakteri E. coli atau salmonella. Nah, itu ya. Oke, dari gambar 2 kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Coba Ibu tanya dulu. Itu gambar apa sekarang? Nah, orang yang sedang makan apa? Junk food. Oke. Junk food itu enaknya makannya pakai apa? Pakai tangan. Terus apa hubungan tangan sama mikroba? Nah, bisa jadi belum cuci tangan. Jadi sudah langsung kontak dengan makanan, terus dimakan. Kira-kira apa yang terjadi? Kembali sakit perut. Nah, itu. Jadi dari gambar ini bisa lebih dari satu pertanyaan yang muncul. Ya kan? Nah, oke, itu. Selanjutnya kita lihat nih. Nah, ada suatu cerita ya tentang es batu. Nah, ini bisa dilihat di link yang Ibu berikan tadi ya. Kalau di depan terlalu kecil silahkan dibuka linknya ya. Ini bercerita tentang es batu. Tahu es batu? Pernah pakai es batu untuk pengkonsumsi sehari-hari? Sering. Paling enak es batu itu untuk disertai makan apa? Iya, maksud Ibu sambil makan apa? Nasi padang. Terus apa lagi? Bakso. Yang panas cocoknya dengan yang dingin. Ya, itu menurut selera. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir, emang es batu segitu padatnya, segitu dinginnya, kok bisa terkontaminasi mikroba? Kapan dia masuk? Kapan dia mengkontaminasi? Tentu itu jadi pertanyaan. Nah, coba ciptakan pertanyaan dan pikirkan nanti jawabannya apa. Nah, ini. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi dari sebuah cerita kalian bisa berpikir kira-kira ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ciptakan dulu, identifikasi dulu kira-kira masalah apa yang mungkin ada pada suatu bacaan, suatu gambar, suatu video pembelajaran. Ya, paham nih ya kaitannya antara yang Ibu berikan tadi dengan identifikasi masalahnya? Oke, nah sekarang supaya lebih paham, ya tentu kita harus adakan pembelajaran kelompok untuk membahas tentang analisis mikrobiologi dengan metode MPN. Nah, sesuai dengan yang Ibu instruksikan kemarin, ya, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok, ya. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi lengkap dengan nama-namanya. Sekarang tinggal kita lakukan diskusinya per kelompok. Silahkan duduk per kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Ibu berikan kemarin. Nah, sekarang pengelompokannya tolong rapi gitu, jangan berdekat-dekatan. Kalau bisa ada jarak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bisa? Oke, ayo kita mulai. Ya, kita mulai. Ayo. Mejanya digabung 2, jangan hanya 4. Ayo, tolong dirapikan. Ya, Ibu mau lihat ini kelompoknya betul-betul terpisah, jangan berdekatan. Nah, ini kayaknya berdempetan ini, tolong diatur lagi.
Jangan terlalu dekat antara kelompoknya Diofa dengan kelompok Aulia. Ayo. Nah, yuk. Ya. Oke. Nah, ini geser ke sini karena nanti Ibu mau lewat. Geser sedikit ke sini. Susah Ibu jadi. Oke. Udah? Oke. Kalau sudah Ibu mau bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Ini LKPD untuk kelompok Diofa. Ini kelompok Fatur. Nah, ini kelompok D. Udah. Kemudian silakan dulu dibuka LKPD-nya. Ya. Yang lain silakan dibuka linknya yang sudah Ibu berikan itu untuk mempermudah identifikasi masalah. Ya. Dah. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Oke, materi ajarnya sudah dibuka? Sudah ya? Oke, sekarang lihat instruksi Ibu dulu. Apa yang kita kerjakan? Yang pertama, identifikasi masalah. Ya, lakukan identifikasi masalah berdasarkan gambar, kajian literatur, ya, yang sudah Ibu berikan. Nah, lihat di link yang sudah Ibu berikan juga. Nah, apa itu identifikasi masalah? Tadi Ibu sampaikan, identifikasi masalah itu adalah berupa pertanyaan. Pertanyaan yang muncul begitu kita melihat gambar ini, begini, ini. Ya, buat pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat dan baca. Ya, kalau di LKPD Ibu itu ada berapa identifikasi masalah? 5, ya. Kalau seandainya lebih dari 5 boleh, lebih bagus. Ya, yang bisa nanti lebih dari 5 Ibu kasih reward kecil. Ya. Nah, itu. Silakan. Ini di kelompoknya karena kita tidak bisa pas-pas satu kelompok 5 orang, terpaksa ada yang menyisip tadi 1 ya. Nah, kalau bisa nanti kerjanya dibagi. Nah, oke, silahkan dimulai. Ibu hanya kasih waktu untuk identifikasi masalah ini mungkin 5 menit. Karena ada 5 orang, 4 orang. Ya, Ibu rasa bisa cepat. Ya, silahkan dilakukan identifikasi masalahnya. Waktunya nggak banyak ya, hanya 5 menit. Buka linknya biar nggak berebut-berebut. Buka linknya. Ada dosa. Ya. Banyak masalah yang bisa kalian identifikasi ya. Dari gambar tadi itu banyak. Ya, jangan lupa kaitkan dengan metode MPN-nya. Jangan hanya sekedar sakit perutnya aja yang dibahas. Ya. Linknya bisa dibuka. Ada dibuka, bisa.
Yang di sini linknya bisa kebaca? Bisa. Nah. Ada masalah? Untuk identifikasi masalah Ibu nggak banyak kasih waktu ya, karena tadi sudah Ibu beri juga gambaran bagaimana menentukan identifikasi masalah. Sudah? Oke, kalau sudah, lanjutkan dengan tahap yang kedua. Setelah kita identifikasi, kita lakukan pengumpulan data atau informasi. Jadi maksudnya ini apa? Kan tadi udah identifikasi masalah. Misalnya ada 5 masalah nih. Ya, misalnya nomor 1 tentang sumber-sumber keracunannya apa saja, misalnya gitu. Nanti pada saat pengumpulan data, carilah informasi yang berhubungan dengan keracunan tadi, penyebabnya. Cari, misalnya dapatnya di mana? Oh, kami dapatnya Bu dari internet, dari jurnal ini. Nah, jangan lupa catat sumbernya. Dapat dari mana? Gitu. Atau dapat dari buku Bu, dari modul, dari buku cetak, halaman segini. Oh, silahkan. Atau dari video pembelajaran ini Bu, kasih linknya. Jadi jelas sumbernya. Kumpulkanlah di LKPD yang bagian kedua tadi. Tulis di sana. Ya, jangan salah. Misalnya masalah 1 kalian masukkan, nanti data untuk nomor 2. Jadi tolong disinkronkan. Ya. Oke, Ibu kasih waktu ini juga paling lama 5-10 menit. Berbagi kerjanya, yang lain cari sumber informasinya, cari masalahnya. Ini dapat berapa masalah? 5, nggak nambah? Nanti Nah, coba pikirkan lagi ya. Kelompok Rizky berapa masalah Ki? Ada 6. Nanti ada lagi, boleh. Diova berapa masalah teridentifikasi? 6. Ada rencana mau nyari lagi? Kalau cukup waktunya. Nah, oke. Ingat, cocokkan datanya, sumbernya dari mana. Ya, nanti tulis di LKPD bagian keduanya. Untuk penilaian seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, pada saat bekerja kelompok ini juga Ibu pantau ya, juga Ibu amati. Kalau ada yang hanya menung-menung aja, tentu tidak ada nilainya, ya. Atau ada yang hanya buka HP aja tapi nggak tahu nih, ya, Ibu akan cek nanti. Jadi penilaiannya tidak hanya sekedar nanti pada saat presentasi. Ya, penilaian untuk prosesnya juga Ibu nilai. Ini kelompok yang terbanyak 6
Ya, 6 orang maksudnya. Ya. Sumbernya dapat dari mana aja kira-kira? Terus dari media ajar dan internet. Internetnya dari apa? Kalau bisa jangan dari blog-blog, ya. Kalau bisa dari yang sumbernya betul-betul terakui, ya. Untuk tahap analisisnya ada dijadikan masalah. Tahapan-tahapannya ada diidentifikasi di permasalahan. Ada, ya. Karena itu yang penting. Setiap penelitian pasti ada tahapan analisisnya apa. Ya, jangan lupa itu dimasukkan. Kalau kelompok Aulia dari mana sumbernya? Dari internet sama PPT. PPT. Ada sumber lain? Dari Indonesia kan juga. Ya, kalau bisa cari literatur lain, maksud Ibu, entah jurnal lain yang mirip. Ya, Bu. Ya. Nah, sama seperti kelompoknya Rizky tadi Ibu tanya. Di kelompok Aulia ada mengidentifikasi untuk tahap analisis yang digunakan apa saja? Ada, ya. Karena itu yang pokoknya. Nah, kalau Yova, sumber olahan datanya nanti dari mana aja? Seperti dari akademia, Dari mana? dari jurnal, Jurnal. sama PPT. Oke, Terus terus? ada juga beberapa situs web seperti akademia atau Kalau bisa cari yang betul-betul valid, jangan yang blog-blog. Nah, ya. Terus lihat video pembelajaran. Ada Ibu share juga video pembelajaran, itu bisa dibuka. Ya. Karena kadang-kadang ada yang di literatur nggak ada, di video pembelajaran ada. Begitu juga sebaliknya. Nah, oke. Kalau tahapan analisis ada yang termasuk identifikasi masalah nggak? Tahapan analisis yang digunakan pada es batu ini. Ada ya. Oke, jangan dilewatkan itu. Ya. Oke, sudah sampai di mana? Sudah selesai mengumpulkan data? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan dengan pengolahannya. Jadi kalau sudah selesai kita olah datanya. Apa maksud mengolah data ini? Nah, identifikasi masalah kan ada. Kemudian sumbernya sudah ada, satukan. Ya, satukan di bagian C di LKPD. Jadi ada pertanyaannya apa, identifikasi masalahnya apa, langsung di bawahnya kasih solusinya. Yang kalian ambil dari nomor 2 tadi, nomor B tadi. Satukan di LKPD-nya. Jadi antara pertanyaan, antara identifikasi masalah dengan pengolahan datanya nyambung. Ya. Nah, lakukan itu. Kalau ada 5 identifikasi masalah berarti ada 6 hasil. Kalau ada 5 berarti ada 5 juga. Kalau ada 6 berarti ada 6. Kalau seandainya berhasil mengidentifikasi 8 berarti ada olahannya 8. Jangan tertukar, ya. Silakan dilanjutkan dengan pengolahan data. Tahu ya di mana ditulis di LKPD-nya? Tahu ya. Kalau bisa di atasnya kasih pertanyaannya dituliskan, jadi nyambung nanti saat presentasi nyambung. Ada masalah sejauh ini? Enggak. Tahu ya di mana menuliskannya? Nah, jangan lupa pertanyaannya itu tulis betul pertanyaannya. Nanti presentasinya susah. Ya.
Sudah sampai nomor berapa? Oh, baru 2. Yang penting pastikan ya, jangan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ya. Itu gunanya berkelompok, ada yang mengkoreksi, seandainya ada yang salah, tolong diingatkan. Buat jawaban yang sebaik mungkin karena nanti akan dipresentasikan. Ingat, penilaian presentasi ada kesesuaian antara materi yang disampaikan, itu juga menjadi penilaian. Sudah pengolahan data nomor berapa? 3. Oke ya. Ini pertanyaannya mana? Oh, nggak disatukan kan Ibu bilang tadi. Langsung. Coba Ibu lihat. Ini ada beberapa sumber. Ini pada penyusun kontaminasi apa nih nak? Pengujian. Kemudian menggunakan diawali dengan uji penelitian. Dilanjutkan dengan uji. Ini pada pengujian E. coli dilakukan uji penelitian yang oke, ini tentang media ya. Oke, lanjutkan ya. Waktunya nggak banyak, nanti Ibu habis waktunya untuk presentasi. Ini pertanyaan di bawah. Nanti bacanya paham. Nah, kenapa nggak dipindahkan ke atas tadi, lupa? Udah terlanjur. Oh, udah. Yang lain nggak kan? Udah, coba cek dulu. Coba lihat. Dari nomor 1-nya. Coba kita lihat. Pertanyaannya mana? Syarat. Nah, satu nanti ini udah mengapa nih? Nah, oke. Dituliskan nanti bingung kalau pas membaca.
Nah, Ibu berkeliling ada yang sudah selesai. Cuman coba cek kembali ya, apakah cukup hanya 5 masalah saja? Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu tadi sudah tercakup belum di sana? Analisis datanya gimana? Ya. Nah, kalau tadi dari es batu itu kira-kira hasilnya gimana? Apakah semua es batu itu positif coliform atau hanya ada beberapa yang positif E. coli? Ya, seandainya ada yang belum menambahkan itu, kalau mau ditambahkan silakan, masih ada waktu. Sudah habis. Kau baru aja itu bisa dari laptop itu. Kau kira? Kamu nggak pakai meeting ID lagi? Nggak langsung aja. Mau buka enggak? Mau buka ya? Kalau yang klik mau nih? Coba ya. Kadang dosen kemarin nggak? Apa ini? Download dulu, berarti itu belum ada. Kalau dari laptop mau? Mau kan? Mau. Oh, udah ya. Bisa aja lah. Dia masuk ada dua, terus dia keluar lagi, yang mana habis dia keluar mau ibu asli kita keluar lagi, bisa lagi tapi bisa aja lah mengatur dia mau ya.
Sudah selesai? Belum? Yang sudah selesai, kalau sudah pengolahan data, silahkan lanjutkan dengan tahapan verifikasi masalah. Coba lihat dulu sebentar. Ada ibu tadi udah berkeliling, udah lihat ini, udah suaranya. Nah, ada yang sudah selesai untuk pengolahan data, jadi bisa dilanjutkan dengan verifikasi masalah. Verifikasi masalah ini maksudnya memverifikasi, artinya mencek ulang. Bagaimana caranya? Lakukan diskusi kembali dengan anggota kelompoknya, memastikan bahwa identifikasi masalah ini jawabannya betul ini. Jangan sampai nggak nyambung, pastikan lagi, diskusikan lagi. Kalau ada yang diragukan, silahkan tanya sama ibu. Bu, ini kira-kira betul nggak bu kaitannya ini? Kalau rasanya kurang pas, masih ada waktu cari yang lain. Ya, silahkan verifikasi kembali intern dulu, sebelum nanti kita sajikan. Ya, ini kelompoknya Diova udah selesai kan? Nah, verifikasi kembali, ulang lagi dari pertanyaan 1, cocok nggak itu jawabannya? Yang kedua, betul nggak itu? Ya, pastikan kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Coba ibu cek dulu. Ini untuk hasil ada dibuat. Hasil penelitian yang diperoleh. Apa kesimpulan? Apa hasil yang kalian dapat? Ini ya. Oke, berapa tabung yang positif? Kita verifikasi dulu. Ada nggak kira-kira? Berapa tabung? Coba lihat di jurnalnya, pastikan. 78, itu harus jelas. Dari berapa tabung? 120. Nah, jadi tidak semua tabung yang positif. Itu harus kalian pastikan. Jangan nanti kawannya bertanya, emang itu berapa tabung awalnya? 120. Yang positif ternyata berapa? 78. Kira-kira itu lebih dari setengah enggak? Nah, berarti kan hampir semua. Nah, kalau sudah positif di penduga, penegasnya dilanjutkan kan? Yang positif tadi dilanjutkan, yang negatif jangan. Nah, berapa? Apa hasilnya? Semua ternyata menunjukkan ada kekeruhan dan ada gas. Oke, kalau sudah baru lakukan ke uji pelengkap. Di pelengkapnya pakai EMB kan, pakai cawan Petri. Dari 78 tadi apakah semua positif E. coli? Tidak, hanya 3. Jadi yang tadi positif itu apa? Coliform. Nah, bukan E. coli. Jadi yang E. coli-nya yang pasti adalah yang 3. Kalau MPN itu jumlah mikroba keseluruhannya. Berapa angka tertinggi MPN? Oke, per 100 mili sampel. Terendahnya? Nah, itu dari hasil itu nanti bisa kalian simpulkan apakah es batu itu layak atau tidak. Nah, tolong verifikasi ulang. Nah, ini kelompok Rizky Daki belum. Aulia sudah? Oke, ibu mau verifikasi, coba kita cek yang hasil penelitiannya ada dicantumkan, es batunya gimana gitu, hasilnya pada uji penduga, uji ini segala macam. Ada, coba dilihat, verifikasi kembali dalam kelompok itu. Jangan nanti, kan kita bahas tentang es batu nih, kontaminasinya, ya, ada nggak di situ dijelaskan bahwa es batu itu pada uji penduga hasilnya ada berapa yang positif, ini ada berapa, ada nggak? Ada. Berapa yang positif? 78. Kemudian yang 78 dilanjutkan dengan uji apa? Nah, terus dari 78 itu berapa lagi yang positif atau semuanya positif? Nah, itu harus jelas. Kemudian nanti setelah positif itu lanjutkan dengan uji pelengkap. Uji pelengkap itu untuk mengidentifikasi E. coli. Ternyata dari 78 itu misalnya ada berapa buah yang positif E. coli? Ada berapa? Belum. Nah, itu harus dipastikan. Lihat di jurnalnya. Karena nanti itu pasti ditanya sama kawannya. Ya, lihat di bagian hasil. Pernah Ibu sampaikan semua mikroba yang diduga coliform belum tentu E. coli. Tapi E. coli itu bagian dari
Coliform. Jadi untuk memastikan dia E. coli harus ada pengujian pelengkap. Kalau uji penduga sama penegas itu hanya sebatas coliform secara umum, belum spesifik E. coli. Ya. Jadi verifikasi kembali antar kelompok, antar anggota kelompok, berapa sampel yang positif uji penduga, berapa yang penegas, berapa yang pelengkap, dan akhirnya nanti berapa sih yang E. coli yang ada. Nah, tolong nanti sampai ke sana arahannya. Ya. Verifikasi kembali dengan anggota kelompok. Kalau ragu, tanya sama ibu. Ya. Baik, waktunya nggak banyak ya. Sekitar 10 menit. 10 menit lagi. Lakukan verifikasi masalah. Hasilnya lihat di bagian hasil dan pembahasan. Ya, silakan diamati di sana. Ibu mau pastikan untuk hasilnya lengkap. Berapa yang positif? Ada dijelaskan hasilnya. Nah, ada. Berapa yang positif? Berapa tabung? 78 dari 120, berarti hanya 78 yang positif. Ada keruh dan gas. Kemudian yang 78 itu dilanjutkan dengan uji apa? Penegas. Kemudian dari uji penegas berapa sampel yang positif? Semua. Berarti dilanjutkan ke uji pelengkap. Dari uji pelengkap yang positif ternyata berapa? Hanya 3. Berarti yang 3 itu apa? Terkontaminasi E. coli atau coliform? Yang ketiga, pelengkap tadi Ibu bilang apa? Pelengkap coliform atau E. coli? E. coli. Kalau dia penduga sama penegas itu masih coliform. Tapi kalau sudah spesifik ke pelengkap itu sudah menyatakan E. coli. Apa ciri-ciri E. coli yang positif? Kalau pada uji pelengkap ada koloni warna apa? Hijau metalik, kilat logam. Nah itu. Kalau ada ciri-ciri begitu berarti dia positif E. coli. Ya? Oke. Sudah, kalau sudah kita siap-siap menampilkan. Kalau sudah, ya, masih ada waktunya 2 menit verifikasi ulang dengan anggota kelompoknya.
Fikskan kembali betul ini jawabannya. Ya, betul ini menjadi jawabannya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, oke kita lihat dulu ke depan apa lagi setelah kita verifikasi. Kita lanjutkan dengan penyajian atau presentasi hasil pengolahan data. Jadi kita dengarkan setiap kelompok menampilkan hasil pengolahan datanya, ya, maju ke depan, ya, tampilkan apa yang menjadi identifikasi masalah tadi sekaligus pengolahan informasi atau data yang sudah diperoleh. Oke, kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Diova dulu. Ya, kita presentasi di depan, silahkan maju dulu semuanya ke depan. Ya. Oke. Oke, kita Ibu matikan silau ya. Oke. Nah, geser ke sini sedikit. Agak ke sini sedikit. Nah, yang lain sebelum Ibu mulai, ya. Jadi penilaiannya bagaimana? Penilaian presentasi untuk kelompok Diova. Ya, yang Ibu nilai keaktifan, berarti semuanya harus dapat giliran bicara. Ya, tidak ada yang diam. Kemudian nanti kalau ada kawannya yang bertanya, tentu itu akan menambah nilai plus apakah bisa menjawab atau tidak. Kemudian yang paling penting, kesesuaian antara yang ditanya dengan yang dijawab cocok enggak. Nah, untuk yang lain, selama kawannya menyajikan tolong disimak. Mana tahu ada yang dari kelompok 1 yang tidak kalian dapatkan, itu bisa jadi bahan untuk membuat kesimpulan nanti. Jadi tolong disimak. Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, silakan. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1
akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai masalah yang telah kami dapatkan beserta solusi dari masalah tersebut. Baiklah, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu syarat perkembangan atau paling yang layak untuk konsumsi. Jawabannya, menurut Permenkes RI nomor 49 Permenkes per 2010, air minum tidak boleh mengandung E. coli atau dalam kurung 0/1 mili. Pertanyaan kedua, mengapa es batu dapat terkontaminasi E. coli atau coliform? Jawabannya, karena bahan baku berasal dari air yang tidak dimasak atau mentah. Karena peralatan yang digunakan alat tidak bersih. 3. Karena proses pembuatan tidak higienis. 4. Karena personal higienik. 5. Karena proses penyimpanan. Pertanyaan yang ketiga itu tahapan akan digunakan pada penelitian pengujian es batu. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada pengenceran menggunakan larutan BTW 0,1%. Tahapan yang kedua ialah uji penduga menggunakan media LB atau lactosebrot. Yang ketiga ada uji penegas menggunakan media dari LBB. Yang keempat ada uji pelengkap menggunakan media ENDA. Yang kelima ada perhitungan MPN. Baik, selanjutnya ada masalah pertanyaan keempat. Hasil analisis yang diperoleh oleh penelitian ini setelah dari 4 uji yang dilakukan. Yang pertama uji penduga, uji penegas, uji pelengkap, dan perhitungan MPN. Yang pertama uji penduga, 78 dari 120 tabung didapatkan hasil positif dengan tanda keperluan dan timbul gas, sehingga 78 tabung yang positif tersebut harus dilakukan pengujian berikutnya ke uji penegas. Kemudian di uji penegas, hasil yang didapatkan semua tabung mendapatkan hasil positif dengan tanda keluar dan timbul gas, sehingga keseluruhan tabung atau 78 tabung yang diuji tadi perlu dilakukan uji pelengkap untuk memastikan bahwasannya apakah benar keseluruhan tabung ini terkontaminasi oleh bakteri E. coli atau hanya terkontaminasi oleh bakteri coliform bukan E. coli. Selanjutnya pada uji pelengkap didapatkan 3 sampel atau 3 tabung dengan hasil positif dengan tanda berbentuk polon hijau metalik dengan bilang logam. Dan dapat disimpulkan dari ketiga uji tersebut hanya 3 sampel atau 3 tabung yang terkontaminasi oleh E. coli, sehingga 75 tabung lainnya terkontaminasi oleh bakteri coliform tetapi bukan bakteri E. coli. Seperti yang kita ketahui, E. coli merupakan bagian dari coliform, tetapi coliform bukan E. coli saja. Selanjutnya uji MPN. Perhitungan MPN yang tertinggi didapatkan 1600/100 mili dan uji MPN terendah didapatkan nilai 23/100 mili. Berikutnya, adapun masalah selanjutnya, hubungan hasil MPN dengan kualitas air yang digunakan. Jawabannya, semakin tinggi nilai MPN, maka kualitas air yang digunakan semakin rendah. Hasil MPN berbanding terbalik dengan kualitas air yang digunakan sebagai bahan baku dari es batu. Selanjutnya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, es batu yang positif mengandung bakteri coliform. Cemaran E. coli terdapat pada 3 sampel sehingga dapat memenuhi standar Permenkes nomor 492 Menkes per 4/2010 yang menyarankan coliform dan bakteri E. coli harus 0/100 mili. Udah? Jadi teman-teman ada yang bertanya? Gimana? Ada yang kira-kira berbeda? Apakah dari masalah yang diidentifikasi kelompoknya Diova ini sama semua dengan yang kalian identifikasi juga? Hah? Apakah ada perbedaannya? Hah? Tidak, hampir sama. Ya, hampir sama mungkin karena bahasanya saja mungkin yang berbeda. Cuman tadi Ibu simak di kelompok Diova ini ada mencantumkan syarat baku
untuk kualitas air. Ya, tadi disampaikannya. Berarti itu dijadikan kelompok Diopa menjadi masalah. Apa sih syarat baku air itu boleh atau tidak boleh? E. coli-nya berapa gitu. Tadi ada dicantumkannya di nomor 1 bahwa standar bakunya berdasarkan Permen Kes nomor 429 tahun berapa? 2010 menyatakan bahwa tidak boleh ada E. coli 0. Berarti sedikit pun nggak boleh. Berarti harus 0. Adapun dia 0,01 berarti itu juga dinyatakan tidak memenuhi standar. Berarti dia betul-betul harus tidak ada, harus 0. Oke, nggak masalah, itu dijadikan sebagai identifikasi masalah. Kemudian tadi Ibu ada simak juga, ada tadi Diopa sampaikan bahwa pada uji pelengkap didapatkan 3 tabung. Ingat, uji pelengkap bukan dalam tabung, tapi dalam cawan Petri. Ya, jadi hati-hati kalau kita, mungkin maksud Diopa cawan, tapi mungkin terucap tabung. Jadi tolong, kalau yang tabung masih uji penduga dan uji penegas. Tapi kalau sudah pelengkap, karena dia pakai media apa pelengkap? EMBA, ada agarnya, EMBA itu biasanya dia pakai cawan Petri. Yang diamati nanti adalah hasilnya koloni ya yang berwarna hijau metalik kilap logam. Oke, ada berapa tadi masalahnya semua? 6. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanggapi? Tidak, kalau tidak oke, silahkan duduk, beri applause dulu untuk kawannya yang sudah berhasil mengidentifikasi 6 masalah. Ya, oke, silahkan duduk. Kita lanjutkan kelompok Aulia. Sampai identifikasi masalah aja ya, kesimpulannya nanti aja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalan pertama, dari mana sumber kontaminasi E. coli pada es batu? Dari hasil diskusi kami mendapatkan jawaban ada beberapa sumber kontaminasi E. coli pada es batu, berupa yang pertama bahan baku yaitu air yang digunakan dimasak atau mentah. Yang kedua, proses pembuatan dengan peralatan tidak bersih. Yang ketiga, penggunaan peralatan yang tidak higienis. Yang terakhir, penyimpanan yang tidak baik. Yang kedua yaitu metode pengujian kontaminasi E. coli pada es batu. Dalam penelitian ini adalah jawabannya pada pengujian kontaminasi E. coli menggunakan metode MTM yang diawali dengan uji penduga, dilanjutkan dengan uji penegas, lalu dilakukan uji pelengkap, dan terakhir perhitungan nilai MTM. Soal yang ketiga yaitu media yang digunakan pada pengujian E. coli pada es batu dalam penelitian ini adalah yaitu pengujian E. coli pada penelitian ini dilakukan uji penduga yang menggunakan media LD atau lactose dan dilanjutkan dengan uji penegas, maka menggunakan media LD yaitu berlian green lactose dan dilanjutkan dengan lengkap digunakan media EMBA atau eosin metilen agar. Soal nomor 4, bagaimana pengujian yang dilakukan pada penelitian ini? Penelitian E. coli saat dilakukan uji penduga yang hasilnya positif memiliki ciri-ciri kekeluaran dan divulgas dari 120 tab. Muncul 78 tab yang hasilnya itu Tab apa nih? Tabung. tabung. Coba ulangi. Penelitian E. coli saat dilakukan uji penduga yang hasilnya positif memiliki ciri kekeluhan dan divulgas dari 120 tabung. Muncul 78 tabung yang hasilnya positif. Dilanjutkan dengan uji penegas. Dengan hasil positif tandanya muncul kekeluhan dan divulgas pada semua tabung. Dan terakhir dilanjutkan dengan uji pelengkap. Dengan hasil positif ditandai muncul koloni berwarna hijau
hijau metalik dengan kilap logam. Tersisa ada 3 cawan yang positif yang berarti es batu tercemar oleh E. coli. Terus? Nomor 5, jelaskan hubungan nilai MPN dengan kualitas es batu. Hubungan nilai MPN dengan kualitas es batu adalah nilai MPN tertinggi terdapat pada salmonella A dan D, yaitu 1600 per 100 mili. Nilai MPN terendah 6 yaitu 23 per 100 mili. Semakin tinggi nilai MPN maka kualitas suatu bahan pangan tidak baik, begitu juga sebaliknya. Nah, ada berapa masalah? 5. Nggak ada nambah? Nggak ada. Oke, yang lain gimana? Apa tanggapannya? Hah? Nggak ada tanggapannya? Medianya ada nggak disebut tadi? Hah? Medianya ada nggak disebut tadi? Ada. Makanya Ibu bilang tolong disimak kawan yang ngomong. Ada ya? Nomor berapa tadi tuh? 3. Oke. Kemudian ada tahapannya nggak? Ada membahas tahapan nggak? Ada. Ya. Kemudian ada membahas tentang hasil? Ada. Ada membahas tentang nilai MPN-nya yang perhitungan? Ada. Oke, secara standar sudah memenuhi. Ada yang mau ditanggapi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, nggak ada. Silahkan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Apabila ada kesalahan hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir. Ayo. Ibu berharap dari kelompok terakhir dengan jumlah yang lebih dari 5, identifikasinya nggak 4 ya. Bisa lebih dari 5. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah dari kelompok. Baik, mengapa masih terdapat E. coli pada suhu es batu yang dianggap mampu menghambat pertumbuhan E. coli? Jawabannya, tidak semua es batu dibuat dari air dengan proses pemasakan terlebih dahulu, sehingga masih tercemar mikroorganisme. Yang kedua, selain itu, apa penyebab es batu terkontaminasi bakteri E. coli? Yang pertama, A. Bahan baku es batu. Yang kedua, proses pembuatan. Yang ketiga, pengemasan es batu. Yang keempat, pendistribusian es batu. Yang kelima, pengujian es batu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pengujian koliform dan E. coli perlu dilakukan? Karena es batu sebagai bahan pelengkap yang membuat minuman terasa lebih segar, sehingga sering digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, higienitas es batu perlu diperhatikan untuk menghindari kemungkinan penyakit yang timbul setelah mengkontaminasinya. Pertanyaan berikutnya, mengapa bakteri koliform dan E. coli menjadi indikator sanitasitas pembuatan produk pangan? Karena keberadaan koliform mengidentifikasi adanya kontaminasi dan kondisi sanitasi yang tidak baik pada bahan pangan. Semakin sedikit kandungan koliform, artinya kualitas air semakin baik. Bakteri E. coli menjadi indikator dalam analisis air untuk menguji adanya cemaran kimia. Pertanyaan nomor 5, jelaskan jawaban analisis pada penelitian ini dan medianya. Nomor 1, dia penduga dengan media LB. Nomor 2, uji penegasnya dengan media BGLBB. Nomor 3, uji pelengkap dengan medianya EMBA. Nomor 4, perhitungan dengan metode EPN. Yang keenam, jelaskan hasil yang diperoleh pada penelitian ini. Yang pertama, pada uji penduga, hasil positif ditunjukkan pada kekeruhan berbentuk gas. Dari 18 di 120 hasil positif tabung A dan D. Hasil positif paling banyak. Yang kedua, uji penegas. Hasil positif ditandakan dengan kekeruhan pada media berbentuk gelembung gas pada semua sampel hasil positif. Selanjutnya, uji pelengkap. Hasil positif ditunjukkan pada 3 sampel C, D, dan H menunjukkan koloni hijau metalik dengan kilap logam.
Selanjutnya pada uji MPN, sampel A dan B tertinggi yaitu 1600 per 100 mili. Sampel selanjutnya dengan NH terendah 23 per 100 mili. Pertanyaan selanjutnya, apa penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi air terkontaminasi E. coli? Yang pertama kolera, yang kedua disentri, yang ketiga demam tifoid, yang keempat polio. Bagaimana cara mencegah terjadi kontaminasi tersebut? 1. Perhatikan proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian. 2. Proses pengolahan air. Pastikan air masak sehingga bakteri mati. 3. Perhatikan alat pengolah es batu. 4. Perhatikan proses penyimpanan. Ada berapa identifikasi masalahnya? Ada 8. Oke, yang lain kira-kira mana yang tidak sama dengan yang sudah diidentifikasi di kelompok kalian? Ya, Deva. Seperti yang kita ketahui, kami lagi mengidentifikasi tentang hasil penelitian yang diperoleh. Tadi kelompok Rizky mengatakan bahwasannya hasil yang diperoleh itu 18 dari 120. Tetapi dengan jurnal yang Ibu berikan, hasil yang diperoleh itu yang dari hasil uji penduga dan uji penegas itu sampelnya itu yang positif 78 dari 120. Salah baca atau gimana? Salah baca. 7 dikira 1. Ya, cuman riskan ya Ki. Nanti hati-hati lagi. Makanya Ibu bilang lihat cross check lagi di link tadi. Ya. 78 ya, bukan 18. Kemudian dari identifikasi mereka kan lebih banyak nih 8. Apa aja tadi yang dia sebutkan yang kalian nggak ada gitu maksud Ibu? Apa saja? Tadi ada cara pencegahan. Ada nggak tadi? Ada disampaikan nggak tadi dari identifikasi yang 5? Cara pencegahan, ada kalian sampaikan? Hah? Ada? Yang di kelompok Aulia? Nggak ada. Oke, nanti bisa ditambahkan. Makanya tadi Ibu bilang, apa yang disampaikan oleh kawannya ini nanti bisa ditambahkan untuk melengkapi kesimpulan. Jadi bukan berarti kawannya yang kurang itu lebih buruk dari kawan yang lengkap, yang lebih banyak. Ya, makanya tadi Ibu bilang saling sharing. Mana yang kurang silahkan ditambahkan nanti untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Ya, jadi identifikasi masalah tadi tidak harus sebatas 5 yang Ibu batasi 5. Silahkan lebih Ibu bilang. Ya, tidak hanya sebatas pada itu. Boleh ke pencegahan, boleh pada usaha-usaha yang dilakukan, boleh tadi pada syaratnya. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita identifikasi untuk menjadi masalah. Ya, tuh. Ada lagi tadi kira-kira? Hampir sama ya semuanya, hasilnya ada, tahapnya ada, medianya ada. Cuman tadi yang ditambahkan mungkin sumber-sumber cemarannya mungkin ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nanti silakan melengkapi untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Oke, kalau tidak ada lagi silakan ditutup dulu. Dari kami mohon maaf ada semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause dulu untuk kawannya, ini ada 8 identifikasi masalahnya. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau sudah selesai, sudah sampai pada tahap pengolahan data, ada tahap terakhir generalisasi kesimpulan. Kesimpulan tadi tolong dituliskan, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit aja. Ya, 5 menit, 3 menit lah. Ya, tulis kesimpulannya. Ya, boleh ditambahkan dari kawannya yang tadi. Seandainya ada yang kita belum masuk, kita tambahkan dari kawannya, silahkan. Ya, tuliskan di bagian kesimpulan. Ada kan? Ada di bagian bawah presentasi itu ada kolom generalisasi. Silahkan ditulis di sana inti dari pembelajaran hari ini, inti dari masalah yang kalian identifikasi. Ya, Ibu tidak kasih waktu banyak karena tadi sudah ditampilkan dan hampir mirip.
Ya? Oke. Selesai kesimpulan. Nanti LKPD-nya tolong dikumpulkan di bagian akhir. Ya. Baik. Oke, sekarang kita fokus ya, tinggalkan dulu LKPD-nya, nanti dikumpulkan di bagian akhir. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan bersama. Ya. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Ya, mungkin ada beberapa kesimpulan penting yang bisa kita ambil. Coba Ibu mau dengar, ada yang berani menampilkan idenya ya? Aulia. Ya, coba Aulia. Kesimpulan pertama kita dengarkan. Dari dasar pengujian ekologi pada Sabtu adalah Permenkes nomor 192 garis miring Menkes garis miring 4 garis miring 4 garis miring 2010 di mana Polikom dan ekologi harus nol per 100 mili. Oke, jadi Aulia menyatakan bahwa kesimpulan pertama yang penting syaratnya dulu. Ya, jadi syarat atau dasar pengujian ekoli itu apa? Karena kita nggak mungkin menguji tanpa dasar. Jadi dasarnya adalah Permenkes nomor 492 tahun 2010, di mana menyatakan bahwa syaratnya adalah koliform dan ekoli harus 0 dalam 100 ml. Ya, oke, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ya, Diova. Baik, ada pun kesimpulan yang bisa ditarik dari keseluruhan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu tahapan analisis yang dilakukan. Tahapan analisis yang dilakukan yang pertama adalah persiapan sampel, seperti melakukan pengecaran pada sampel, kemudian uji penduga, uji penegas, uji pelengkap, dan perhitungan MPN. Ya, oke. Nah, itu ya ringkasnya. Jadi siapkan dulu sampelnya. Kita lakukan uji penduga, positifnya uji penegas, lanjutkan dengan pelengkap, dan nanti baru dihitung berapa MPN-nya. Dah, oke. Kesimpulan yang ketiga siapa yang bisa ya, Muti? Untuk kesimpulan ketiga, hasil pengujian 78 tabung positif pada uji penduga diuji kembali pada pengujian penegas memberikan hasil positif secara keseluruhan. Untuk diuji pada media EMA yang menunjukkan 3 sampel positif E. coli, seluruh sampel es batu tidak memenuhi standar tertentu. Oke, jadi dari semua analisis yang sudah dilakukan disimpulkan bahwa es batu yang kita uji ya itu mengandung koliform dan E. coli. Ya, untuk E. coli itu dari sekian sampel yang positif E. coli adalah 3 sampel, sedangkan keseluruhan dia positif koliform. Jadi disimpulkan bahwa air atau es batu yang dikonsumsi tidak memenuhi standar atau tidak layak untuk dikonsumsi. Oke, yang keempat, ya Fatur. Nilai MPN tertinggi yaitu 1.600 per 100 mili. Nilai MPN rendah yaitu 23 per 100 mili. Nah, penting ya kita buat dalam kesimpulan berapa nilai MPN tertinggi dan terendah dari pengujian ini. Yang tertinggi adalah 1.600 dalam 100 mili dan yang terendahnya adalah 23. Oke, jadi tidak ada yang 0 dalam 100 mili. Terendah hanya 23. Berarti itu masih belum dianggap layak. Yang kelima mungkin yang terakhir, siapa yang bisa ya, Triana? Kesimpulan yang saya dapat, semakin tinggi nilai MPN sehingga kualitas bahan pangan atau air digunakan tidak baik atau rendah dibanding pembantu. Oke, nah jadi hasil analisisnya nilai MPN dihubungkan dengan kualitas air itu berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai MPN, E. coli-nya semakin tinggi, kualitasnya semakin buruk. Begitu juga sebaliknya, nilai MPN rendah, E. coli rendah, maka kualitasnya semakin baik. Nah, jadi ada berapa kesimpulan tadi? Ada 5 ya, oke. Nah, kemudian seperti biasa kita evaluasi, tutup bukunya ya. Evaluasinya tidak banyak seperti biasa. Ibu hanya mau tahu sejauh mana pemahaman pembelajaran hari ini. Oke, simpan dulu bukunya, yang ada hanya pena. Simpan gelacinya nih. Ingat LKPD-nya nanti Ibu kumpul. Udah? Kurang? Oke. Simpan ininya nak, buku dan LKPD-nya disimpan dulu. Kurang nggak?
kurang. Sebentar ya. Yang sudah dapat silahkan jangan, nggak perlu tanya kiri kanan. Jawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah didapat hari ini. Sudah selesai? Sudah? Yuk dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah selesai. Ayo. Karena waktunya enggak banyak ya. Ya, oke, sudah. Nah, baik, dah. Kuis yang Ibu berikan ini bagian dari penilaian, tapi nanti ulangan harian minggu depan tolong dipelajari ulang. Dah. Nah, selanjutnya Ibu perlu refleksi diri ya. Nah, untuk hari ini refleksi dirinya, Ibu minta tolong ini diisi berdasarkan apa yang sudah kalian rasakan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, jangan dilihat jawaban temannya. Ini jujur. Ya. Apa yang dirasakan, perubahan apa? Kenapa? Kurang? Ya. Sejauh mana pembelajaran hari ini isi di bagian yang memang ada titik-titiknya ya. Apakah pembelajaran hari ini ada pembaharuan dari yang sebelumnya? Ya. Kemudian kira-kira pemahamannya lebih baik atau bagaimana? Silahkan dituliskan di sana. Ya, oke. Nah, Ibu lihat sudah selesai, ya.
nanti dikumpulkan di bagian akhir ya, kemudian disatukan dengan LKPD-nya. Nah, sekarang dengarkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Ibu ingatkan ada penugasan di materi ajar tugas 2. Itu tolong dikerjakan dan minggu depan tolong dikumpulkan. Ya, karena minggu depan kita ada ulangan harian tentang metode MPN. Jadi tolong dibaca materi yang sudah dibahas pada 2 pertemuan ini. Kemudian apa yang Ibu sampaikan berulang-ulang itu tolong diingat. Ya, baca kembali LKPD-nya. Nanti LKPD-nya Ibu kumpul, kemudian Ibu kembalikan lagi. Ya, itu untuk minggu depan. Jadi kita ada ulangan harian. Tentang apa? Tentang metode MPN. Ya, jadi Ibu ulang, ada penugasan di tugas 2 di materi ajar. Dikumpul kapan? Minggu depan. Minggu depan ada apa? Ulangan harian. Jadi ada syaratnya ulangan harian, tugasnya tolong dibawa. Ya, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga mendapatkan berkah. Ya, silakan Yova, pimpin dulu doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan siap untuk mengikuti ulangan harian dengan baik. Ya. Oke, silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.